Iya, kenapa Mbak? Bisa ada yang saya bisa tolong? Nah, terus Mbak ngomong lagi gitu. Tolong carikan jari saya, Mas. Sontak di situ Umar kaget banget. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ini gue akan bawa cerita tentang rumah sakit angker referensi di daerah Jakarta lah. Nah, saya di sini nih yang tahu tentang apa ya, rahasia-rahasia kelam tentang rumah sakit friends. Ya banyak lah rumah sakit itu. Lagi kan di situ tempatnya orang sakit, apalagi tempatnya orang meninggal, kecelakaan, banyak lah pokoknya tragedi-tragedi mengenaskan di rumah sakit seperti itu. Nah, jadi di sini gua ngebawain cerita dari Umar ya friends ya. Nah, si Umar ini dia pegawai dari salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Nah, si Umar ini dia ngerantau friends, ngerantau dari Riau lah, rantau. Nah, buat kalian di sini sehat semua kan, nggak ada yang sakit ataupun nggak ada yang nggak enak badan atau mungkin galau, nggak ada kan ya. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, di sini sebut aja gue namanya Umar ya friends ya. Nah, si Umar ini dia anak perantauan friends. Dia perantauan dari Riau friends, si Umar ini. Nah, si Umar ini memang udah lama sekali friends. Hampir 6 bulan dia tuh nganggur friends. Nganggur, nggak kerja dan nggak punya pemasukan sama sekali. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk nekat merantau ke daerah Jakarta friends. Nah, di situ dia memutuskan untuk kos dari Jakarta. Nah, selama 1 bulan akhirnya dia dapat pekerjaan guys sebagai customer service atau bersih-bersih OB lah kasarannya di rumah sakit friends. Nah, dia seneng banget tuh karena setelah sekian lama penantian akhirnya dia juga dapat pekerjaan yang layak. Nah, singkat cerita akhirnya dia ngekos di Jakarta. Lumayan murah kosnya karena itu cuma di harga 800 ribuan ya, karena emang budgetnya minim dan si Umar ini emang nggak punya ibaratnya tabungan sama sekali. Terus budgetnya juga minim, akhirnya dia memutuskan untuk ke kos itu. Lumayan bagus sih kosnya, nggak apa ya, rapi, bersih, dan juga sejuk juga, pemandangannya enak lah, nggak terlalu pinggiran banget. Nah, akhirnya hari yang ditunggu tiba nih, si Umar ini berangkat kerja friends, berangkat kerja di rumah sakit tersebut. Nah, hari pertama sebagai anak baru, karena dia masih bingung, ya masih apa istilahnya, masih bingung lah dia mau megang pekerjaan apa. Nah, akhirnya disuruh sama atasannya ataupun sama seniornya ini disuruh untuk bersihin loteng friends. Loteng itu bentuknya L gini ya friends, jadi di belakang banget nge-L gini. Nah, di situ tuh si Umar ini ngebersihin dengan senang hati, pokoknya dia bunga banget lah, bunga banget bisa bersih apa, bisa dapat pekerjaan ya lumayan lah, walaupun dikatakan agak berat tapi dia seneng banget karena dapat pekerjaan dan juga pasti dapat penghasilan friends. Nah, dari sini nih si Umar ini semangat banget tuh, dia kerjanya semangat banget, kerjanya apapun yang disuruh pasti dia bersihin friends, saking semangatnya dia kerja ya, saking semangat dia kerja, bunga banget pokoknya. Nah, dari dari sela-sela pekerjaan ini selama 1 bulan baik-baik aja friends, gak ada apa-apa, gak ada kejadian aneh, gak ada hal-hal janggal, aman-aman aja lah friends istilah. Nah, pas sampai mau di 2 bulan ini friends, Umar ini karena emang dia terbiasa bersihin loteng, kloset, terus koridor lantai kedua itu dia bersihin semua. Nah, sampailah di koridor lantai ketiga, karena lantai ketiga ini kosong, sempat kepake tapi untuk saat ini lagi renovasi ya friend ya, dari fase renovasi jadi nggak terlalu kepake. Nah, mungkin karena kotor, banyak debu, akhirnya si Umar ini disuruh bersihin situ. Nah, ketika dia bersihin di situ, nah nggak sengaja dia nemuin rambut friends. Nah, agak aneh karena emang jarang ada orang yang ke situ selain yang bersih-bersih ataupun selain tukang lah yang renovasi rumah sakit tersebut. Nah, si Umar ini diambil tuh rambut ya berapa helai ya, lumayan banyak lumayan banyak lah helainya itu. Akhirnya dia ambil nih sama si Umar, diambil terus dilihat nih kayak kesusut gitu, terus ada uban-ubannya, jadi rambutnya itu agak keputihan fresh, tapi nggak semua, beberapa aja friends ya. Nah, akhirnya si Umar ini inisiatif buat ngebuang di tong sampah friends. Rambutnya ini dibersihin lah semua, itu disapu, dilap-lap lah, di kaca ini dilapin semua, terus dibersihin, dia ngeliat yang kotor dilibas semua sama si dia. Nah, akhirnya karena dia kelelahan, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat fresh. Nah, karena di situ ada kardus gak kepake atau kardus bekas, diambil lah itu kardus. Nah, dia istirahat tuh di situ. Ini posisi siang ya friend, siang-siang padahal loh. Nah, dia ambil lah itu kardus, akhirnya dibentangkan lah sama si Umar ini untuk dia istirahat.
Nah, pas di selang-selang istirahat, itu dia agak sadar setengah enggak ya, friends ya. Itu dia kayak ngelihat ada sosok nenek-nenek yang lewat, friends. Nah, mungkin karena dia lagi kecapean, terus dia juga lagi istirahat, mungkin halusinasi doang, pikir si Umar tersebut. Ada nenek-nenek lewat, ya rambutnya panjang, putih, terus agak bungkuk juga. Akhirnya dicuekin lah sama si Umar ini, karena emang dia udah apa ya, nggak terlalu percaya ya karena akan hal itu, mungkin dia berharap atau dia halusinasi lah. Nah akhirnya si Umar ini kebangun lah di sela-sela tidur itu, dia kebangun, lumayan lah dia istirahat dapat 1 jaman, itu udah lumayan banget ya friends ya, karena emang dia nyolong-nyolong waktu friend buat istirahat. Nah lanjutlah pekerjaan, karena yang belum dibersihin tuh kamar mandi, akhirnya dibersihin lah kamar mandi sama si Umar ini. Nah pas dia masuk kamar mandi dia kaget banget friends, karena kenapa? Itu banyak banget rambut, serpi-serpian rambut di bawah friends. Nah kayak ada rambut gumpalan di sela-sela kloset, terus ada di pembuangan juga ada rambut-rambutnya, ya dibersihin lah sama si Umar, tamu pikir panjang tuh di situ. Pas dibersihin sama si Umar ini kaget friends. Kenapa kaget? Tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya kebuka tiba-tiba nutup sendiri friends dengan kencang, gubrak seperti itu. Nah Umar ini kaget lah, perasaan ini kan di dalam ruangan, otomatis kan nggak ada angin sama sekali kan friends. Nah si Umar ini kaget, akhirnya dibuka lah tuh pintu, karena emang dia rasa takut, dibuka lah pintu. Dia berpikir semisal ada apa-apa dia bisa lari ke bawah friends. Nah kebetulan di situ tuh nggak ada liftnya, jadi langsung tangga. Liftnya mungkin rusak atau seperti apa kurang paham karena dia ceritanya kurang detail. Nah akhirnya dibuka lah ini pintu kamar mandi sama si Umar. Nah dibuka, diselang-selang pembersihan, aman-aman aja friend, dibersihin lah, dilap-lapin. Nah tiba-tiba dia denger suara batuk friends, batuk atau dehman gitu. Nah Umar ini kaget, dia ngira ini temen satu pembersihnya lah, ibaratnya temen satu shiftnya di kala siang itu. Nah dia panggil tuh, hei, sebut aja namanya Rio, yo itu lu yo, di situ enggak lu yo. Nah nggak ada jawaban sama sekali friends. Nah pas dilihat akhirnya Umar memutuskan untuk melihat keluar friends. Nah akhirnya dia keluar kamar mandi, pas dilihat nggak ada siapa-siapa dan sepi juga friends di situ, hening lah suasananya. Nah dia mulai merinding banget, bulu kuduk udah mulai naik ya kan friends. Nah jika cerita akhirnya sore friends, sudah lumayan lama bersih-bersih di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk jadwal absen untuk pulang fresh. Nah sampai di kontrakan atau di kosannya itu akhirnya dia istirahat ya seperti biasa, mandi, istirahat, terus bersih-bersih kamar kos. Setelah itu dia istirahat. Nah sampai keesokan paginya ternyata itu dia dapat shift malam friends, dapat shift malam karena dia kebagi jatah shift malam. Jadi pada saat itu siang itu dia punya sampingan friends, akhirnya dia mengerjakan sampingan itu. Nah malam pun tiba friends, akhirnya Sumar ini berangkat lah naik motornya itu, motor berangkat tuh ke pekerjaan ke tempat kerjanya itu, ke rumah sakit. Nah seperti biasa dia habis itu dia ganti baju. Dia ngeliat ternyata dia jatah bersih di lorong yang pertama kali pas dia masuk kerja itu suruh bersihin di situ friends. Nah sekian, karena itu posisinya udah malam banget dan dia juga udah lumayan berinding lah karena emang sepi banget, tahu sih di kan friends, rumah sakit itu sepi banget. Nah karena di situ kan di lorong itu ada ruangan untuk laboratorium ya friends ya di situ. Nah dia bersihin, nah tiba-tiba dia kaget friends karena ngelihat ada kayak dokter tapi bukan dokter, dia pakainya serba putih terus kayak pakai kupluk itu. Nah dia berdiri di situ, nggak tahu dia berdiri menghadap tembok karena emang dari jendela ya si Umar ini ngelihatnya kurang jelas friends, dia lagi kayak ngeracik atau apa, lagi ngeliatin apa itu kurang jelas friends. Nah Umar ini mungkin paling ini dokter karena kan ini kan nggak boleh masuk laboratorium selain dokter kan friends. Nah akhirnya dia menghiraukan hal tersebut. Sampai singkat kata si Umar ini akhirnya dia lupa ngambil pewangi friends. Nah karena emang dia udah bersih ngelap-ngelapin itu kaca, dia juga udah nyapu halaman yang kotor, akhirnya dia mau ngepel, ternyata friends dia lupa mengambil cairan pelnya friends, atau cairan pembersih atau pewangi buat lantai friends. Nah akhirnya dia ambil tuh, karena jaraknya lumayan jauh, butuh sekitar waktu 5-6 menit untuk ngambil cairannya ini. Nah singkat kata pas kembali tiba-tiba dia kaget friends, pelnya itu udah pindah friends dari tempatnya yang di dekat embernya itu. Nah itu pindah di agak jauh di depan pintu laboratorium friends. Nah Umar ini kaget, perasaan dia seingat dia friends itu pelnya itu dia nggak pernah kemana-manain, dia taruh situ seingat dia friends, tapi kok bisa pindah. Nah
Ya Umar nggak mau ambil pusing, akhirnya diambil lagi pelnya. Nah akhirnya dia bersihin lah tuh lantai-lantai yang kotor. Nah nggak cerita, tiba-tiba dia ngedenger suara bayi, friends. Entah dari mana suara tersebut, ada suara bayi, friends. Nah dia kaget, friends, karena kan ini emang sepi banget. Udah malam juga, nah tiba-tiba aku denger suara bayi, friends. Nah si Umar udah mulai merinding tuh. Nah akhirnya dia mencoba menenangkan diri lewat rokok, friends. Akhirnya dia ambil rokok satu batang, dia ngerokok dulu di situ, apa ya, untuk mencairkan suasana biar nggak tegang juga dia ngerokok. Tapi suara bayi itu semakin ada, friends, suara tangisan bayi, friends. Nah semakin didengerin lah tuh, didengerin sama si Umar ini sambil dia nyembat, friends. Nah didengerin lah sama si Umar ini, didengerin. Nah pas didengerin akhirnya Umar tahu, wah ini suara kain dari laboratorium tadi, friends. Nah akhirnya dengan memberanikan diri si Umar ini mencoba untuk melihat, friends, dari jendela dia ngintip. Tapi kok itu posisi gelap banget, friends, nggak ada apa-apa, friends. Bahkan cahaya lampu pun nggak nyala, friends, itu gelap sekali. Nah akhirnya Umar buru-buru tuh dia bersih-bersih di situ, buru-buru. Nah buru-buru akhirnya si Umar ini langsung buru-buru pergi dari tempat itu. Akhirnya dia bersihin yang lain, bersihin ruang tengah, dia bersihin sama dia. Nah ternyata dia ketemu sama si Rio ini, friends. Nah dia cerita lah semua sama si Rio. Nah karena Rio emang udah lama kerja di situ ya, friends, ya. Jadi Rio ini udah terbiasa, friends, sama hal seperti itu. Apalagi kan ini rumah sakit ya, friends, ya. Jadi nggak terlalu kaget lah. Ya Rio intinya udah biasa lah, Mar, kayak gitu, Mar. Nggak usah diambil pusing, nggak usah diambil pikiran. Udah niatnya kita baik kok, ingin kerja di sini, agen kita nggak ganggu ataupun nggak punya niat jahat sama sekali, ya kan, Mar, gitu. Nah Rio ini oke lah, mulai tenang. Nah waktu menunjukkan pukul 4 pagi, friends. Nah si Rio sama si Umar ini akhirnya dia memutuskan untuk beres-beres. Nah dia ganti baju, akhirnya dia ngopi di tempat satpam, friends. Nah ngopi sama si satpam gitu. Nah si satpam ini menceritakan, friends, dia juga udah pernah nemuin pengalaman banyak hal sekali yang janggal, friends. Nah sampai satu dia cerita tuh yang paling serem ini, friends. Nah jadi pada saat itu jam 1 malam, friends, jam 1 malam si satpam ini lagi rollingan biasa, dia muter-muter ngecek-ngecek area rumah sakit, apakah aman, apakah tidak ada penyusup atau maling atau apalah selainnya. Nah akhirnya si Atom ini ngedenger suara dobrakan pintu kenceng sekali, friend, der gitu, friends. Nah si satpam ini, akhirnya dia inisiatif, wah apakah itu maling atau itu penyusup. Akhirnya dideketin lah si pintu itu, di apa namanya nah akhirnya disamperin lah tuh arah suara itu dari mana. Akhirnya di suatu ruangan itu ruangan persalinan, friends, ruangan persalinan di center lah sama si satpam tersebut. Nggak ada apa-apa, friends, padahal pintu nggak kebuka ataupun nggak ada istilahnya gembok yang rusak, terus nggak ada pintu yang dibobol, itu nggak ada sama sekali, friends. Nah singkat cerita pada akhirnya si satpam ini balik lagi lah, friends, balik lagi. Setelah 2 langkah dia balik, dia ngedenger suara deheman, friends. Seperti itu, friends. Nah satpam ini kaget, dia perasa ya, friends, ini kan jatah dia nih di bagian sini itu kan sendiri, friends. Sedangkan teman-teman yang lain itu kan pada berpencar di berbagai arah, friends. Nah sedangkan dia jatah di sini itu sendiri, friends. Nah setelah dia balik badan, dia kaget, friends, setengah mati, friends. Pas dia balik badan itu, friends, ada sosok tinggi, friends, tinggi, mukanya pucat, berdarah-darah. Kaget sekali ini satpam ini, friends. Dia kaget, nge-freeze selama 1 menit, nggak bisa ngomong apa-apa, friends, si satpam ini, friends. Dia cuma nyenterin gini sambil kaget, friends. Dia kaget banget. Akhirnya wah. Nah setelah dia bisa bergerak, akhirnya dia lari, friends. Dilempar itu senter sama si satpam itu, friends. Dilempar senternya, dia lari langsung ke, friends, ke base camp satpam itu, friends, atau ke ruangan satpam. Dia lari sambil ngos-ngosan. Nah temannya itu yang lagi mantau CCTV, dia kaget. Ada apa? Nah dia pikir teman yang jaga CCTV itu ada maling ataupun ada penyusup, friends. Nah akhirnya dia belum tenang nih satpam yang ini nih, yang lihat sosok ini nih, dia belum tenang. Akhirnya diambilkan lah 1 air mineral buat si satpam ini, diambilin 1 botol air mineral, dikasih lah sama si satpam ini, diminum lah sama dia, diminum. Akhirnya dia suruh tenang, udah ada aku sini, udah nggak usah takut lagi, kenapa, ceritakan. Nah setelah itu akhirnya si satpam ini udah tenang, diceritakanlah semuanya kepada yang satpam jaga CCTV ini. Nah satpam ini mungkin ya udah nggak ngerasa heran ataupun nggak kaget lagi, karena kan emang ini rumah sakit ya, friends. Akhirnya dia mencoba menenangkan agar si satpam ini tenang lah, ibaratnya dia nggak punya pikiran negatif sama sekali.
Nah, singkat cerita pukul sudah menunjukkan jam pukul 7 pagi, friends. Akhirnya bubar tuh di situ, semuanya pada bubar. Si Umar balik ke kosannya dan si Rio ini balik ke rumahnya masing-masing, friends. Nah, setelah balik ke rumahnya masing-masing, ya seperti biasa aktivitas pagi-pagi siang hari si Umar ini istirahat sebentar, habis itu dia mengerjakan sampingan tadi karena dia emang dapat shift malam selama seminggu. Nah, akhirnya dikerjakan lah. Akhirnya berangkatlah. Jam menunjukkan malam lah, dia biasa berangkat tuh jam 12 malam, friends. Jam 12 malam dia berangkat. Nah, setelah berangkat ini biasa seperti biasa lah, pada pekerja pada umumnya dia absen, terus dia ganti baju pekerja. Akhirnya si Umar ini biasa dia dapat untuk bersihin di area yang cukup ramai, itu area penunggu di ruang tengah lah, friends. Di situ biasa banyak orang nunggu, ataupun di dekat ya tengah-tengah lah, intinya buat tempat istirahat, bisa buat tidur, ada musola juga, dan juga ada tempat jajan di situ, bersih-bersih di situ karena emang rame ya, furniture. Ada penjaga warungnya juga, dan ada orang di situ di koridor juga lagi nunggu. Akhirnya ya biasa aja Umar karena kan rame, dia nggak takut apapun. Nah, akhirnya si Umar ini duduk sebentar terus dia pesan kopi, friends, biar dia nggak terlalu ngantuk dan juga biar badannya hangat. Dia pesan kopi sambil ngobrol-ngobrol, bercerita lah ya pengalaman selama kerja di sini sama si pemilik warung tersebut. Nah, akhirnya si Umar ini dia setelah dia ngopi ini, si Umar ini nah setelah si Umar ini Nah, akhirnya si Umar ini, nah ini yang paling berat, friends, tugasnya, friends. Dia membersihkan area deket ruangan mayat, friends. Nah, di situ lumayan tegang lah, friends, karena dia suruh bersihin area rumah sakit, area kamar mayat tersebut. Nah, si Umar ini bersihin. Nah, ini ada suatu hal yang lucu dan juga ya sebenarnya agak unik sih, friends. Tiba-tiba kan kalau di rumah sakit itu kan ada kayak kursi panjang gitu kan, friends. Nah, kursi panjang itu tiba-tiba kayak deret gitu loh, friends, kayak suara deret gitu, friends. Nah, Umar ini kaget, apa itu, tiba-tiba ada kucing lewat, friends. Oh alah, saya kira ini kucing. Nah, setelah berapa menit, 30 menit, Umar fokus untuk bersih-bersihin di situ, apapun dia bersihin, saking semangatnya karena udah lama dia nggak kerja kan, friends, dapat kerjaan, pokoknya dia semangat banget. Pokoknya dia nggak mau momentum ini dia sia-siakan, friends. Ya walaupun kesannya banyak tantangannya, horor-horor juga dapet. Oke, friends, akhirnya si Umar bersih-bersihin. Nah, dari salah satu suara yang tadi, krek gitu, itu ada apa, friends? Ada perempuan duduk, friends. Ada perempuan duduk. Nah, si Umar ini ngelihat ada perempuan duduk. Nah, seperasaan Umar, dari tadi itu nggak ada perempuan sama sekali, friends. Ya, mungkin Umar mikir karena dia sibuk bersihin tempat itu selama 30 menit, dia nggak nyadar ada perempuan duduk di situ. Nah, singkat cerita, tapi dia nggak berpikiran bahwa itu ruang mayat. Secara logika kan nggak mungkin ya, friends, pengunjung ataupun ibaratnya penginap rumah sakit duduk di sekitaran area kamar mayat ini, kecuali ada keluarganya yang meninggal di situ terus dia jenguk di kamar mayat, kan itu bisa jadi. Tapi ini posisi malam, friends, setengah malam bahkan. Nah, akhirnya si Umar ini dia tetap ya bodo amat lah, bodo amat. Tiba-tiba dia tanya si perempuan ini yang duduk di kursi rumah sakit ini, Mas, suaranya kecil tapi kayak nendang gitu loh. Mas. Nah, akhirnya sama si Umar ini karena mungkin dia ngedenger suara panggilan tersebut, disamperin sama si Umar ini. Ya Mbak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Gitu kata Umar. Nah, si Mbak ini, Mas, tolong Mas. Iya, kenapa Mbak? Bisa ada yang saya bisa tolong? Nah, terus ngomong lagi gitu. Tolong carikan jari saya, Mas. Sontak di situ Umar kaget banget, friends. Kaget, akhirnya dia lari terbirit-birit, friends. Lari dari akhirnya sampai ruang tengah, friends. Tepat tadi warung dia ngopi, friends. Nah, di situ dia kaget banget. Nah, si ibu-ibu ini yang jaga warung dia kaget. Loh Mas, kenapa kamu lari kayak anak kecil, ngos-ngosan kayak gitu? Nggak ada apa-apa kok. Dan akhirnya si Umar cuma diem aja karena dia nggak mau menceritakan hal tersebut sama si ibu-ibu ini. Nah, akhirnya si Umar ini cuma diem doang, duduk sambil, karena kopinya masih ada setengah ya, friends, ya, akhirnya diminum lah sama si Umar ini. Nah, dia sambil bingung sambil jalan para cobaannya ada aja, padahal di sini saya mau niat kerja, ya Allah. Akhirnya singkat cerita si Umar ini udahlah nggak ada kejadian-kejadian lainnya lagi. Dia pulang seperti biasa. Nah,
selang berapa dia pulang itu. Nah, akhirnya si Umar ini cuma bertahan sampai 1,5 tahun kerja di situ. Kerja di situ, dan ini cerita yang mungkin menurut dia paling epic yang dibagikan pada saya, friends ya. Nah, dia kadang emang rumah sakit itu emang mengerikan dan juga paling apa ya? Menyeramkan lah, friends ya. Karena emang banyak kejadian-kejadian yang aneh, banyak tragedi-tragedi yang kelam. Nah, di situ tuh emang tempatnya ibaratnya para arwah berkumpul lah, friends ya. Jadi ya selagi niatnya kita baik, ya tetap lakuin lah, friends ya. Karena kita nggak ada niatan buruk. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mantengin cerita ini dari awal sampai akhir. Nah, buat kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun cerita-cerita yang menegangkan, kisah-kisah mistis, bisa langsung dikirimkan ke Gmail bawah ini ataupun di Instagram bawah ini ya, friends ya. Nah, sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya, friends. Oke? Wadidaw.